Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Kepala Sekolah atau dalam hal ini diwakili oleh Bapak Zulkarnain SPD. Yang saya hormati Ibu Eli Fitriana SPD selaku pengajar praktik. Yang saya hormati Bapak Herman Hulu SPD MPD selaku calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu-ibu guru dan tenaga teknis SMP Negeri 10 Kota Padalarang. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang guru SMP Negeri 10 Padalarang ini guna acara pendampingan calon guru penggerak oleh pengajar praktik. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita akan menjadi pengikut sunnahnya sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, marilah bersama-sama acara ini, acara pendampingan calon guru penggerak oleh pengajar praktik Kamis 1 Desember 2022, kita buka bersama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan yang pertama yaitu sambutan mewakili Kepala Sekolah SMP Negeri 10 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Zulkarnain SPD, dan kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Eli Fitriana SPD sebagai pengajar praktik. Yang kami hormati Bapak Asaro Herman Hulu SPD MPD yang kami sebagai guru penggerak. Yang kami hormati rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan dan ini dalam rangka yaitu pendampingan calon guru penggerak dan juga langsung diawas oleh guru pengajar praktik. Di sini yang pertama kali Ibu Eli mohon maaf. Yang pertama kami karena inilah ruangan yang katakan ada di SMP 10. Jadi mungkin di dalam penyambutan kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Minta mohon maaf ya sebesar-besarnya. Tapi inilah yang ada di SMP 10. Dan juga kami sangat berbangga karena kami telah katakan mencari fakta ya, bahwa di beberapa sekolah di Padalarang ini kami yang sekolah di ujung ini mendapatkan kesempatan. Alhamdulillah Pak Herman ini menjadi guru penggerak bagi sekolah kami. Ini merupakan suatu anugerah bagi kami. Insya Allah dengan adanya guru penggerak, kami yang di ujung ini akan mendapatkan masukan-masukan yang mungkin lebih dulu dari guru-guru dari sekolah-sekolah yang belum ada guru penggerak. Dan juga kami mengucapkan calon guru penggerak kami Bapak Herman Hulu ini
akan lebih menguasai apa-apa yang diterapkan di dalam guru penggerak, dan insya Allah apa-apa yang diterapkan oleh ibu sebagai guru praktik ini akan kami dapatkan juga, mulai dari saya sampai ke dengan anak-anak dan juga guru-guru serta tenaga pendidikan kami. Ini merupakan suatu rahmat bagi kami, Bu. Sekolah di ujung, tapi alhamdulillah mendapatkan guru penggerak yang itu bukan yang pertama, Pak, bukan gelombang pertama, Pak, ya. Untuk kota Tangerang. Tapi ya ini anak-anak itu sering kita beritahukan dengan kalian semua, ya. Walaupun kita di pinggir, tapi kita guru-guru kita ini termasuk yang gitu, ya. Jadi merasa katakanlah kurang percaya diri, tapi kita harus lebih percaya diri. Dan juga anak-anak semua nanti pada saat paparan nanti ataupun sambutan dari guru praktek, baik kita dengarkan bersama-sama. Nah, insya Allah dengan masukan-masukan yang dari beliau ini, yang pertama menambah kinerja daripada rekan-rekan guru dan juga semangat bagi anak-anak kita untuk disampaikan dengan yang lain. Sekali lagi kepada Ibu Eli kami ucapkan banyak terima kasih, Bu. Kami masih mengharapkan banyak sekali, Bu, bimbingan-bimbingan dari mungkin pada hari ini sebagai guru praktik dan guru penggerak, mungkin yang lain-lain lagi masukan-masukan yang dapat memajukan nama SMP sekolah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan mewakili dari kepala sekolah. Kami akhiri di Bapak Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Bapak Zulkarnain, guru pengajar praktik oleh oleh Ibu Eli Fitriana, sarjana pendidikan, dan kepada beliau disilakan. Terima kasih. Saya tuh kayak formal banget, jadi agak kaku. Kemarin itu kita cuma beberapa lima anggota, terus anak-anaknya kan ada yang TK jadi nggak diajak, terus yang SMA karena lagi ujian juga nggak diajak, jadi rame. Di lulusan STIR Insida di Pondok Kopi Jakarta. Saya di diploma 2-nya PGSD, diploma satunya PGTK Bekasi, terus selanjutnya harus S1, ternyata guru TK, walaupun guru TK itu harus S1 kemarin tuh, Pak. Jadi harus S1, jadi S1 PAUD. Jadi di sini karena dikasih, jadi titelnya itu sarjana pendidikan Islam. Nah, sebelumnya itu, Pak, dari kemarin bulan kemarin kan saya mulai pendampingan pertama. Pendampingan pertama itu saya belum tahu tempat SMP 10 itu di mana. Ternyata saya itu sangat khawatir. Saya pakai map itu ngajak suami, ayo Pak, terus sampai di Simpang itu kan jarak itu 1 kilo. Terus kenapa lo berubah jadi 3 kilo nih? Lah muter-muter lagi, ternyata muter-muter. Kenapa di bawah kamu nyasar gitu? Ini baru ini kali kedua saya berada di ujung pagar alam. Selain ke Rimau. Nah, di Rimau itu saya itu tahunya sekolah dari TK Negeri Pembina, saya yang kepala sekolah TK Negeri 1 Pembina Pagar Alam. Nah, saya itu tahunya rumah sekolah. Rumah saya itu bertetangga dengan Pak Mul. Nah, kalau di rumah saya jarang ketemu, karena ketemunya di SMP 10. Karena kalau di rumah saya ngasuh anak, Pak, ngasuh anaknya 3, jadi kalau sampai sudah dinas itu di dalam rumah aja. Nah, di sini di kesempatan ini saya di pendampingan kedua ini diharuskan mendengarkan paparan visi dari calon guru penggerak yang saya dampingi, itu Bapak Herman Hulu. Nah, saya di situ mulai tahu kenapa sih Pak Herman Hulu itu di sekolah ujung tapi kok bisa jadi guru penggerak. Pak, kenapa Bapak tuh dinas di sini?
apa dicapak kajemu kan apa kesannya cak itu. Aku tuh Pak kalau aku nanti tugas di situ jauh situ aku lah nak urus udah galak di situ. Terus apa jawaban dari Pak Herman? Bu, kalau udah galak-galak dinas di sini siapa yang galak? Siapa nak maju ini? Apa yang mau nak di kota galau? Wah, inilah ala Laskar Pelangi. Nah, jadi saya berharap karena kualitas guru-gurunya bagus, anak-anaknya juga bagus Pak, insya Allah. Karena kita tidak tahu berlian itu nanti keluarnya dari mana. Hebat Pak, di SMP saat itu bagus lah ya. Tapi gurunya tidak mau terlibat untuk jadi guru penggerak. Bukan saya ini, sampai sekarang mereka ada yang belum mau daftar untuk menjadi guru penggerak. Karena kenapa? Takut dengan tantangan. Tantangannya kenapa? Bergerak-gerak terus Pak ya. Bergerak. Iya, karena menghadapi tantangan ini kita dapat pembelajaran waktu simposium kemarin Pak ya, burung pelikan. Burung pelikan itu dia itu kalau ngambil ketemu ikan dia itu terbang, ketemu ikan di laut itu langsung diambil terbang. Terus ketika di air itu ada pabrik, jadi ikan-ikannya sudah dikumpulkan, jadi burung pelikannya itu nggak mesti usaha capek-capek lagi, dia langsung nunggu makan baik. Apa yang terjadi lama-kelamaan burung pelikan itu gendut. Nah, makanannya tadi lah habis di situ, jadi dia harus berusaha. Nah, nak terbang lagi dia lah ada baca. Apa yang terjadi? Nah, dia harus berusaha di zona nyaman. Zonanya kan lemah, tinggal makan, datang, dapat gaji. Kalau guru kan dapat gaji, datang tidak ada tantangan. Nah, dia harus hijrah, dia harus mencari komunitas teman-teman yang bersemangat lagi, kembali olahraga lagi lah, dia tuh olahraga lagi. Bagaimana caranya akhirnya bisa lagi mencari makan seperti biasa dan menghadapi tantangan. Jadi tantangan itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi dan untuk dilewati. Untuk terus bergerak. Kalau kita tidak bergerak, biar air itu Pak, kalau di dalam gelas dia tidak bergerak, tidak mengalir kemana-mana, lama-lama lumutan. Iya, sama dengan kita guru penggerak ini seperti ini Pak. Anak-anak ini misalnya dikasih tempe. Nah, kasih tempe terus, kasih tempe terus kan sehat tempe tadi tempe. Tapi tempenya itu tidak diolah seperti itu, lama-lama bosan. Jadi kenapa harus ada guru penggerak? Menghindari kebosanan itu agar anak-anak ini tadi gembira, gurunya karena gurunya sudah bahagia mengajar, otomatis bisa menularkan kebahagiaan untuk anak-anak. Kalau anak-anak bahagia, insya Allah masa depannya itu percaya diri dengan masa depan. Oke, aku nanti punya cita-cita seperti ini. Jadi harus punya afirmasi, Pak Herman. Afirmasi itu saya ingin seperti anak saya ini pengen kemana, Bim? Nanti kalau pengen kemana? Tak balik. Kalau kuliahnya mau kemana? Jepang. Ya, dia pengen ke Jepang. Apa yang dia lakukan? Karena dia sudah punya cita-cita kuliah atau segala macam. Kita nggak mikir karena sekarang zaman modern. Jadi dia tuh lihat, oke, Jepang itu seperti ini. Bunda, saya harus latihan makan pakai sumpit. Jadi dia tuh sudah latihan makan pakai sumpit. Nggak apa-apa nak, afirmasi. Kalau kita zaman dahulu, misalnya kalau bukan guru penggerak, kelupule mikirkannya. Nah, tapi kita itu harus dari sedini mungkin berpikir ingin kemana sampai kemana. Apalagi kalau SMP itu harus sudah punya jalan. Misalnya kalau jalannya ini sudah tahu cita-cita kita pengen kemana. Jangan sampai nak kalau tuh nak kemana? Oh serah, aku biarkan air mengalir. Mengalir ke selokan. Lemaklah nanti tuh nak mengalirnya ke atas seperti air terjun. Air mancur kan indah. Jadi kita tuh jangan sampai mengikuti mengalirnya kemana dulu. Kalau mengalir ke selokan jangan, lemaklah mengalirnya ke atas. Bisa Pak ternyata mengalir ke atas. Itu menjadi air mancur, itu menjadi pemandangan yang indah. Oke, itu saja Pak. Nanti di sini akan saya serahkan ke Pak Herman dulu untuk mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Itu apa Pak? Silakan dijelaskan. Terima kasih semuanya.
demikian tadi sambutan dari guru pengajar praktik oleh Ibu Ili Fitriana SPDI, dan pada beliau kami ucapkan terima kasih. Dan inilah acara yang kita nantikan, presentasi visi perubahan prakarsa oleh calon guru penggerak oleh Bapak AS Herman Hulu SPD EPD, dan kepada Bapak Herman Hulu disilakan. Berikan tepuk tangan untuk Bapak. Kalau dulu Pak, buat masih sekolah tuh dia dirapat tahun nanti. Kalau untuk visi atau selama Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Om salam kebajikan. Sebagai umat yang beragama, tentu kita tidak cemu-cemunya mengucapkan syukur ya atas nikmat kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Hingga saat ini kita bisa ada, diberikan kesehatan, bisa kita bernapas, kita bisa beraktivitas, itu karena kekuasaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 10 Pagar Alam yang diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bapak Zulkarnain, yang saya hormati Ibu Eli Fitriana SPDI sebagai guru pengajar praktik Kota Pagar Alam, yang kebetulan beliau adalah mendampingi saya sebagai calon guru penggerak di SMP Negeri 10 Pagar Alam. Dan tadi sudah disampaikan, ini yang kedua kali Bapak Ibu. Juga kepada teman-teman rekan-rekan guru SMP Negeri 10 Pagar Alam, yang tenaga administrasi sekolah, dan khususnya yang saya banggakan anak-anak kami perwakilan dari kelas 7 sampai kelas 9 yang hadir pada saat ini. Ini perwakilan dari siswa Bu, tapi mereka ini adalah orang-orang atau anak-anak yang berprestasi di sekolah Bu. Dan kebetulan juga mereka adalah pengurus OSIS di SMP Negeri 10 Pagar Alam. Dalam hal ini, saya sebagai calon guru penggerak akan menyampaikan aksi nyata, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, yang kemarin, bulan kemarin saya sudah menyampaikan aksi nyata tentang sosialisasi calon guru penggerak dan budaya positif, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, ya, nilai-nilai dan peran guru penggerak, kemudian budaya positif, sampai kepada segitiga restitusi Bapak Ibu, cara menyelesaikan permasalahan secara bijak. Jadi aman kalau guru mengerti segitiga restitusi, jadi tidak katik lagi guru yang marah-marah. Betul. Nah itu sudah kita sampaikan kemarin bahwa guru sekarang bukan guru pemarah, tapi guru peramah. Permasalahan siswa berbeda-beda. Nah untuk menghadapi permasalahan siswa kalau terjadi, maka kita menggunakan sistem pola segitiga restitusi. Itu. Jadi senyum, ya, sapa dan salam. Baik Bapak Ibu, anak-anak kami yang saya hormati, banggakan. Sekarang kami tampil yang kedua kali untuk menyampaikan, mempresentasikan tentang visi calon guru penggerak yang ada di SMP 10 Pagar Alam, yang telah saya renung-renungkan setelah belajar selama kurang lebih 2 atau 3 bulan berjalan program pelatihan guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu, kita lihat bersama-sama kepada anak-anak kami juga. Silakan bisa di si Dani maju ke depan. Dani, bisa Dani yang ini sambil belajar Dani. Ini nanti ditekan ini ya. Nanti kalau saya bilang next, oke? Sambil belajar ya.
Maka tidak gaptek nanti gitu. Baik Bapak Ibu, anak-anak kami yang kami banggakan. Di sini saya menyampaikan pesan dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Ini ya gambarnya ya, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Dia menyapa kita dengan sapaan salam dan bahagia. Ayo kita sama-sama dulu menyampaikan salam dan bahagia. Ya, oke. Di mana Bapak Ki Hajar Dewantoro ini mengartikan pendidikan itu adalah suatu usaha untuk menggali ya benih-benih budaya yang ada di anak-anak kita, ya. Untuk apa? Untuk memiliki satu budi pekerti yang membawa murid kita pada kebijaksanaan yang pada akhirnya ia akan mendapatkan satu keselamatan dan kebahagiaan. Itu sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Keselamatan lahir batin, dan setelah dari keselamatan itu dia akan bahagia, ya. Aman. Next, ya. Iya. Kemudian di sini kita akan melihat dari pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Seterusnya kita balik ke pendidikan sekolah kita. Di mana sekolah kita dalam menjalankan kegiatannya sebagai dunia pendidikan, tentu dia akan memiliki yang namanya visi sekolah yang sudah disepakati bersama. Yaitu visi sekolah itu adalah, nah kita lihat di sini. Maaf agak macet sebenarnya. Tidak bisa ini Pak ya di tes Pak atas mati. Bisa Pak, bisa juga ya. Oke, saya sampaikan ini visi sekolah kita nak ya Bapak Ibu yang ada di sekolah kita yang sudah disepakati bersama, yaitu membentuk peserta didik ya yang berbudi luhur, berprestasi dan berwawasan lingkungan dengan berdasarkan IMTAK dan IPTEK. Lalu dari visi sekolah kita ini akan Bapak jabarkan dalam visi guru penggerak. Tentunya tidak lari dari visi sekolah. Itu bisa kita katakan, kita Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran, kita juga wajib dan harus memiliki visi kita sebagai guru sesuai dengan mata pelajaran kita. Nah, visi saya sebagai guru IPS dan sebenarnya juga calon guru penggerak adalah, nah coba next. Nah ini ya, itu yang kedua Pak ya, ketiga ya. Nah, jadi sebelum saya menyampaikan visinya, apa dasar saya bisa melakukan dan menemukan visi itu Bapak Ibu ya anak-anak kami, yaitu untuk membantu saya mencapai visi nantinya ya, maka saya menggunakan program Bagza. Apa program Bagza? Mungkin aneh ya, mungkin agak ini ya pendengar kita ya Bapak Ibu ya. Waktu saya mendengarkan juga itu agak aneh, apa Bagza itu. Nah rupanya Bagza itu adalah singkatan dari BAGZA. Apa artinya B? Itu adalah buat pertanyaan. Itu yang saya lakukan pertama, membuat pertanyaan, kemudian mengambil pembelajarannya. Ya, setelah pertanyaan itu saya mengambil pembelajaran. Kemudian saya gali mimpi-mimpi saya. Apa sih yang harus saya capai sebagai guru saat nantinya saya menjadi guru di kelas saya. Kemudian baru saya jabarkan dalam bentuk rencana-rencana 1, 2, 3 dan seterusnya. Artinya langkah-langkah yang akan saya lakukan seandainya nanti saya akan mendapatkan visi itu. Nah kemudian baru saya eksekusi ya, bahwa inilah yang akan saya jalankan. Dan tentunya apa visi yang saya buat ini nanti itu akan saya sampaikan dengan Bapak Kepala Sekolah, dan saya sosialisasikan juga kepada Bapak Ibu guru dan juga kepada anak-anak kami di sekolah. Next. Ya. Iya, iya itu tadi. Nah, sekali saja ditinggal. Kenapa ada kemacetan Pak? Bukan, di atas lagi.
Belum sampai ke sana. Masa ahlinya ini tepuk tangan yang saya. Nih. Oh, bukan. Yang gambar. Ada tadi gambar, ada tadi baju merah itu. Itu paduan suara, Bu. Atau balik ke ini deh Pak Femi yang itu disampaikan. Ada yang hilang tadi. Di atas. Yang mungkin yang ke-6. Saya yang ke-6. Ada yang mengangkat tadi ya. Itu yang ke-6 tuh, menunjukkan Yang kelima? Yang kelima. Oke. Nah, jadi setelah saya mempelajari dan mengisi program Bakza tadi, maka saya menemukan satu mimpi Bapak Ibu ya, yaitu adalah memperkasa perubahan. Jadi ada usaha saya untuk melakukan tindakan perubahan dengan menciptakan suasana nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran berdampak global gitu Bapak Ibu. Nah itu mendunia. Nah ini anak-anak sudah tahu ya globalisasi. Jadi menciptakan suasana nyaman dan menyenangkan itu suasana belajar yang harus kita ciptakan yang berdampak tentunya global. Apa yang menyangkut global itu menyangkut tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang semakin hari semakin maju saja. Apalagi dihubungkan dengan kemajuan teknologi. Ya, maksudnya nah, dari prakasa perubahan itu maka saya memperuncing lagi dengan visi calon guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik menjadi mandiri dan dengan berprofil pelajar Pancasila. Nah itu baru masuk kepada kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, jadi mewujudkan anak-anak kami ya supaya bisa mandiri, dan kemandirian itu tentu membawa apa yang dikatakan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, apa profil pelajar Pancasila? Silakan yang ke 7. Ya, profil pelajar Pancasila ada 6. Nah ya, Bapak Ibu, yang pertama, anak-anak kita itu mandiri di dalam beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Itu ada di itu tadi visi sekolah kita, yaitu IMTA. Kemudian yang kedua, berbinekaan global. Artinya anak-anak kita nantinya memiliki nilai-nilai toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang majemuk yang ada di sekelilingnya. Baik teman sekelasnya, baik dengan gurunya, maupun lingkungannya, siapapun dari suku mana, dari ras mana, mereka memiliki rasa toleransi. Ya, di dalam berdiskusi juga tidak membedakan mana anak kaya, mana anak miskin, mana anak ini, mana yang cantik, mana ganteng, tidak, tapi berbaur semua itu namanya. Kemudian apa yang dimiliki anak-anak kita lagi secara mandiri itu bergotong royong, berkolaborasi, bekerja sama, saling membantu, tidak menutup-nutupi. Misalnya kalau ada yang pintar, ya bagikanlah pengalaman yang positif kepada teman-teman yang belum memahami. Itu salah satunya ya. Kemudian kreativitas ya, menciptakan ide, memberikan gagasan yang baik, yang positif untuk memajukan pendidikan kita, memajukan pengetahuan ya. Itu kemudian bernalar kritis, protes misalnya, kritik gitu ya. Jadi dalam hal pembelajaran anak, kami mengharapkan anak-anak kita itu supaya bisa aktif memberikan tanggapan kreatif ya, bernalar kritis, dan kita membatasi mereka. Salah pun mereka menjawab itu tidak jadi masalah. Yang penting mereka berani berpendapat. Itu kan yang saya sampaikan dengan kamu ya. Nah, pokoknya salah tidak ada masalah. Itu tidak ada hukuman dari Bapak. Justru Bapak kalian dapat nilai dari Bapak apabila kalian mengungkapkan apa yang menjadi ide-ide baik kalian. Nah itu. Kemudian mandiri, itu kembali kepada fisik tadi. Mandiri artinya kemandirian tanpa bergantung kepada orang lain, mencari sendiri sumbernya gitu kan, dari internet, dari literasi. Ada kan literasi apa? Literasi digital ya. Nah, bisa mencari pengetahuan tambahan di sana. Next. Nah, dalam hal ini saya untuk mewujudkan visi saya ini ada beberapa hal yang saya terapkan di dalam prakasa perubahan yaitu Bakza. Itu dengan visi tadi mewujudkan peserta didik mandiri dan berprofil belajar Pancasila. Nah, ada beberapa pertanyaan yang muncul di sana. Itu apa yang harus
saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik mandiri yang yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, itu yang langkah-langkah yang saya lakukan Bapak Ibu. Yaitu tindakan satu itu mengikuti program pelatihan guru penggerak. Ya. Kalau saya tidak mengikuti program guru penggerak, maka saya tidak tahu membuat visi seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya juga tidak bisa menularkan kepada Bapak Ibu dan juga kepada anak-anak kita. Kedua, mencari informasi di media. Ya, bukan. Selain mengikuti pelatihan, saya juga mencari informasi dari media sosial. Tadi Ibu praktik saya tadi menyampaikan ada Pak yang lebih membantu kita lagi mendapatkan informasi dari media sosial, yaitu melalui PMM, yang program mengajar merdeka. Itu yang sudah saya ingatkan kepada Bapak kemarin ya, Pak Hemi, ya Pak Fermi. Ayo, ada kita dulu yang dikasih oleh Pak Raffles, pengawas. Ada satu aplikasi Merdeka Mengajar. Ayo kita ini. Saya sendiri juga lengah kalau tidak diingatkan. Nah, di situ salah satu Bapak Ibu. Jadi kita harus menjawab itu, mengikuti program itu Bapak Ibu, pelatihannya, dan kita akan mendapatkan ada piagam di sana. Dan itu ada nilainya Bapak Ibu. Setelah saya lihat itu Bu, ada 8 Bu. 8 piagam yang akan kita dapatkan setelah kita mengikuti pelatihan itu. Pelatihan mandiri maksudnya ini. Pelatihan mandiri, dan itu akan dinilai Bapak Ibu. Jangan takut. Kalau Bapak dapat sertifikatnya, itu nilainya 1 setiap piagam itu, maka jangan lari kemana-mana, datang ke Pak Herman. Nilainya 1. Sebagai tim penilai angka kredit kebetulan Bu. Kemudian mengkomunikasikan kepada kepala sekolah dan teman sejawat bagaimana menjalin kerjasama yang bersinergi untuk mewujudkan peserta didik yang mandiri dan berprofil Pancasila. Mungkin salah satunya Bapak Ibu ini ya, saat ini ya. Nah, kemarin sudah saya sampaikan dengan kepala sekolah juga, tapi cuma sepintas. Ini Pak, nanti program-program kami seperti ini. Tadi Bapak kepala sekolah sangat mendukung sekali. Terima kasih. Next. Ya, halaman berikutnya. Mudah-mudahan ini ya. Kemudian mengambil pelajaran dalam apa yang setelah dari pertanyaan saya, apa pelajaran yang saya ambil sana dalam bentuk pertanyaan itu, siapakah sekolah yang berhasil melaksanakan kegiatan itu, mewujudkan siswanya mandiri dan berprofil Pancasila. Itu yang tembakan saya pertama. Kemudian bagaimana sekolah itu bisa melakukan kegiatan itu. Itu langkah-langkah saya. Yang ambil pelajaran di situ. Kemudian aktivitas apa yang mereka lakukan, kok bisa mereka melakukan mewujudkan murid mereka mandiri dan berprofil Pancasila. Kemudian dalam kondisi apa mereka melakukan itu, ya? Misalnya sekolah kita ini dengan kondisi yang seperti ini, bagaimana kita bisa mewujudkan siswa kita mandiri dan berprofil Pancasila. Kemudian langkah apa saja yang mereka lakukan untuk mewujudkan hal itu. Itu Bapak Bu. Nah, saya berpikir di sana, tindakan saya berpikir Bu, saya akan belajar dengan sekolah-sekolah, khususnya sekolah yang sudah memiliki predikat sekolah penggerak. Seperti SMP 2, sudah mulai saya tanya-tanya dengan ibu, kebetulan ibu istri saya adalah guru SMP 2, ya saya bertanya-tanya apa sih yang mereka, nah mereka banyak yang mereka lakukan, dan itu saya akan adopsi untuk kita lakukan di sini dengan tindakan awal untuk melakukan pewujudan mandiri ke siswa kita. Kemudian sekolah SMP 6 Bu, SMP 6, dan mungkin di TK Bu, di TK Ibu sebagai sekolah penggerak, mungkin saya akan datang di sana untuk mengambil apa tadi yang menjadi pembelajaran itu Bu ya. Dan bukan hanya itu juga, saya akan menggali juga informasi dengan sekolah-sekolah di luar Kota Pagar Alam, ya, dengan melakukan simposium, studi banding dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan kita bisa ada kesempatan melakukan studi banding juga. Next. Yang berikutnya di bawahnya yang 10. Ya, yang 10. Nah, kemudian apa yang menjadi mimpi saya? Ya, mimpi saya adalah apa kebiasaan yang harus kita lakukan, ya, yang kita bayangkan terjadi bila murid saya dapat mandiri dan memiliki profil pelajar. Bagaimana perasaan saya ketika murid saya dapat mandiri yang berprofil pelajar Pancasila? Artinya Bapak Ibu dan anak-anak, Bapak sebagai guru kalian yang mempunyai mimpi supaya kalian pada satu saat nanti bisa mandiri,
bisa memiliki pelajar profil Pancasila yang 6 tadi. Ya, itu mimpi saya. Dengan bagaimana caranya? Yaitu akan membuat suatu cerita nyata saat murid saya berhasil menjadi murid yang mandiri berprofil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Nah, kemudian saya juga merasa bangga sebagai guru. Siapapun Bapak Ibu guru kalian di sini, kalau kalian berhasil, maka kami mendapat bangganya. Coba kalau sebaliknya jadi perampok, jadi begal, malu kami mengaku, oh bukan anak kami itu. Iya Bu, betul. Coba kalau kalian berhasil misalnya, siapa tahu di antara anak-anak kami ini dari SMP 10 muncul nanti pemimpin nomor 1 di Kota Pangeraling minimal. Nah, amin. Kami bangga sebagai guru. Ya, berarti tidak sia-sia, sudah mandiri dan memiliki profil belajar Pancasila. Kemudian saya jabarkan dalam bentuk rencana. Ya, dalam bentuk rencana apa langkah-langkah yang saya lakukan untuk mewujudkan visi saya tadi. Itu apa langkah utama yang akan saya lakukan? Yaitu membuat rancangan capaian target yang telah tercapai setiap hari atau setiap minggu ataupun setiap bulannya. Itu saya akan catat apa sih perkembangan yang terjadi. Kemudian berapa lama target itu saya lakukan? Itu tadi bisa per hari, bisa per minggu, bisa per bulan. Ya, bukan hanya dalam artian menilai sikap, pengetahuan dan keterampilan anak-anak juga, tapi perkembangan anak-anak kami juga akan menilai. Kemudian langkah-langkah apa yang mendukung usaha saya untuk itu? Maka saya melakukan langkah-langkah, yaitu dengan memasang di depan kelas setiap siswa atau kelompok siswa yang masih belum dapat mandiri yang berprofil pelajar Pancasila. Maksud saya itu nanti berencana kita nanti anak-anak, ya Bapak Ibu, saya sebagai calon guru penggerak, kita akan membuat plakat-plakat gitu. Mungkin dalam kelas, misalnya profil pelajar Pancasila 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, kita buat dalam bentuk tulisan-tulisan ya gitu. Jadi untuk memancing supaya orang bisa membaca juga, bukan hanya dalam kelas, bisa juga di lingkungan sekolah kita. Ya, itu rencana saya ke depan. Kemudian apalagi membuat sanksi-sanksi positif bagi murid yang sulit melakukan aturan positif. Nah, ini keyakinan kelas yang akan kita sepakati dan akan kita lakukan. Apabila kita melanggar keyakinan kelas, maka ada sanksinya. Sanksinya anak-anak jangan takut, tidak seperti dulu. Sanksinya dibawa di depan di lapangan menghormat bendera dengan sinar matahari terik, tidak lagi. Ya betul. Bukan sanksi Bu ya, berarti ganti konsekuensinya. Iya, konsekuensi. Kalau dulu namanya sanksi ya. Mungkin kalau mendengar sanksi berarti hukuman ya. Betul Ibu. Jadi hukumnya konsekuensi. Ya, apa yang sudah kita sepakati, berarti kita harus konsekuensi dari akibat kalau kita melanggar. Ya, tetapi konsekuensinya itu bukan dalam bentuk hukuman fisik atau hukuman verbal. Ya. Kalau dulu Pak Herman marah-marah dengan kamu, begitu kata-kata yang menyakiti ya anak-anak. Nah, ke depan Bapak Herman akan berubah dengan cara marah dengan bijaksana, gitu. marah dengan senyum gitu ya. Bagaimana marah dengan senyum? Coba kalau kamu nangis sambil senyum, wah, loh. Kira-kira seperti itu. Itu namanya usaha mau melakukan seperti itu. Dan Bapak Ibu guru juga ikut seperti itu. Lanjut nomor yang 12. Ya. Ini materi terakhir nanti hari ini. Sudah? Itu. Baru saya melakukan eksekusi, mengambil kesimpulan, yaitu siapa yang dapat mengarahkan saya untuk membutuhkan murid saya mandiri dan berprofil pelajar Pancasila. Yang mendukung saya di sana, harapan saya adalah kepala sekolah, ya, wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru, kemudian komite sekolah, orang tua, dan tidak lepas dalam hal itu sebagai keberpihakan kepada murid bahwa adalah anak-anak kami yang kami sayangi. Itu menjadi pendukung. Kalau tidak didukung, pasti gagal saya mewujudkan cita-cita ini, visi ini sebagai guru penggerak. Ya, dan tidak lepas lagi dari Ibu Eli sebagai pengajar praktis saya yang akan mengarahkan saya juga. Kalau ada kendala akan saya tanya kepada beliau. Ya, kemudian siapa saja yang akan saya ajak
untuk bekerja sama mewujudkan visi saya. Yaitu yang saya ajak tadi adalah selain dari komunitas sekolah, tadi kelompok-kelompok yang memiliki usaha yang sama dengan rencana saya. Mungkin nanti bisa kolaborasi dengan sekolah-sekolah lain atau guru-guru yang lain yang sudah berhasil dalam hal itu. Cuman sih kira-kira, yaitu selain dari kita di dalam sekolah, dua di luar sekolah. Dan kapan rencana saya untuk memulai menerapkan rencana atau visi ini? Itu mulai pada saat kita melakukan pembelajaran. Nah mungkin nanti itu fixnya itu nanti Bu mulai pada semester kedua. Karena ini sudah saat ulangan ya. Siapa saja yang dapat membantu saya bila ada kendala menjalankan rencana saya? Sudah pasti tidak lain dan tidak bukan adalah kepada Bapak Kepala Sekolah, kembali ke situ lagi ya, kepada Wakil Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan Bapak Ibu Guru dan juga TU dan juga kepada anak-anak kami. Seandainya ada kelemahan Bapak, langsung katakan, nah, jangan malu-malu. Sudah diisi kemarin kuesioner kemarin ya? Sudah ya, dengan penilaian menurut kamu sebagaimana dengan Pak Herman. Saya tidak pernah mengintervensi kamu kan, nak buat seperti ini nilai Bapak biar bagus-bagus gitu. Kalau bagus-bagus saya tidak bisa tahu apa kelemahan saya. Tidak usah lagi jadi Calon langsung mengundurkan diri gitu. Kalau bagus semua gitu. Tetapi kalau ada masalah, ada kelemahan, maka itu nanti menjadi titik saya untuk memperbaiki kinerja saya ke depan. Next. Nah, untuk memperdalam mewujudkan visi ini anak-anak, maka kita akan belajar bersama ya, kita nyanyi bersama dengan lagu Profil Pancasila. Belajar Pancasila. Ayo semua Bapak Ibu anak-anak harus hafal lagu ini ya. Ini wajib kita hafal. Silakan Bu. Ya. Teksnya tadi silakan diulang masing-masing. Ada teksnya. Ya betul, ada teksnya. Ada. Bagikan ya. Ada teksnya. Ini langsung disiapkan yang karaoke atau yang asli Pak? Karaoke Pak. Karaoke jadi. Kita sama-sama nak ya untuk memberikan semangat bagi kita ya supaya visi. Siap. Oke. Boleh bergerak ya, fleksibel ya. Ya, ya.
Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Iya. Terima kasih. Jadi saya tidak membetul lagi. Di sini anak-anak saya ingin menyampaikan pesan tadi yang profil pelajar Pancasila. Tadi kan bernalar kritis, mungkin belum lengkap Pak. Kita itu kalau bernalar kritis itu harus literasi. Jadi jangan percaya hoax. Jadi mudah diadu domba. Akhirnya, oh iya ini kata ini benar, tapi ini katanya tapi tidak pada sumber. Nah, jadi harus pada sumber sama fakta. Jangan mudah terprovokasi. Itu yang bernalar kritis tadi. Jadi nggak gampang percaya. Terus yang berkebinekaan global itu harus bangga dengan budaya sendiri Pak. Jadi kalau kita orang Besemang, jadi bangga dengan orang Besemang. Jadi jangan malu kalau kita tuh bahasa dusun. Nah, jadi harus baca bahasa misalnya Pak Herman itu Batak. Jadi jangan malu dia cuma Batak. Jadi kita harus bangga dengan bahasa kita. Jadi bahasa kita budayakan, terus kita lestarikan. Terus tapi kita tidak menutup kemungkinan atau mengejek budaya-budaya lain. Terus kalau yang tidak sesuai kita ambil atau kita terangkan, kalau tidak sesuai kita tinggalkan. Nah di sini kita berkebinekaan global itu berarti dia kami membuka kancil bahasa dusun. Jadi kalau ada kancil bahasa dusun tuh kita oh iya logatnya. Coba nak kalau orang Inggris ngomongnya tuh tidak lancar yang bahasa Indonesia, maklumi kan? Iya. Itu juga dengan kita kalau cuma Besemang, kalau dia pakai bahasa Indonesia atau bahasa lain, tapi logatnya masih ada bahasa Besemang, kita maklumi. Ini loh Pak Susno dua jiwa Nah, logat Pagaralam nanti itu. Jadi lo ketahuan dulu ini nanti cuma Pagaralam ngomong. Jadi kita harus bangga dengan itu dan itu menjadi ciri khas dari teman-teman. Terus untuk terakhirnya untuk anak-anak ada cerita seorang mahasiswa di Prancis. Ini kisah nyata dari Indonesia. Dia itu lulusan terbaik Komlut, nilainya bagus sangat, tapi berkali-kali melamar pekerjaan dia itu ditolak oleh perusahaan-perusahaan penting. Kenapa? Ternyata selama dia di Prancis itu tidak pernah bayar kereta api. Kenapa? Karena dia berpikir karena dia cerdas. Ini kan tidak ketahuan kalau kita tidak bayar. Ini kan ini bayar lewat itu tidak diperiksa. Bukan karena kesadaran diri. Jadi dia protes sama orang yang tidak menerima dia padahal itu nilainya bagus, komplot, secara kognitif itu tidak diragukan lagi, kemampuan dia itu tidak diragukan lagi. Tapi nilai kejujurannya diragukan dan itu sangat jelek sekali hingga tidak dipercaya. Oke, kamu bisa memanipulasi segala macam di sini katanya. Bagaimana kalau kamu dipercayakan dengan proyek-proyek yang besar? Kamu bisa menjadi koruptor. Makanya kita sekarang tidak kekurangan orang-orang pintar, tapi kita kekurangan orang-orang yang berdedikasi dan kejujuran seperti itu. Jadi kita jangan bangga dengan nilai kita. Wah, aku kan ranking, aku kan ini, tapi ingat, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, nah seberkuasa apapun kita, tidak kepacak menyalahi aturan Tuhan. Jadi, kita melanggar aturan Tuhan, buktikan deh, kamu kan hebat, kamu hebat, buatlah satu daun. Harus kamu buat, kamu ajak gala-gala jemput sedunia ini, nek rapat kamu ini atau kumpul kader kamu semuanya, buat sedaun satu. Tidak kebaca Pak, itu menyalahi aturan Tuhan. Jadi itu hanya baca Tuhan tulang. Jadi kita ikuti aturan yang dilakukan. Itu Pak. Pelajar Pancasila itu benar-benar nuraninya itu
berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau itu dia pasti yang utama ikut aturan Tuhan. Kalau sudah niatnya ikut aturan Tuhan, otomatis menggelinding seperti bola salju ya Pak. Rezekinya juga sampai ke bawah dapat terus. Tapi kalau niatnya nak duit kudai, nanti anak-anak nanti kan aku kuliah tuh dapat jabatan, dapat ini, dapat itu, tapi susah untuk ke atasnya. Berarti moralitasnya kurang Pak. Kalau seperti itu, kelihatannya besar tapi ternyata di itu lawan kerdil, lawan kecil. Terima kasih Nak, jangan sampai mungkin ada kita sini, itu kan karena ini, karena itu, tapi kan ada juga yang tidak. Nah, terima kasih Pak. Sebelum dilanjutkan Pak Demi, ada satu sepenggal puisi, puisi yang sangat tergugah sekali dengan saya karena Ibu tadi sudah membuka seperti itu. Begini nah, sepenggal puisi ini begini. Aku mendengar lagu Batak, tapi saya bukan mendengar lagu Batak, tapi saya mendengar Indonesia. Saya melihat langit biru, tetapi bukan melihat langit biru yang di atas, tetapi saya melihat langitnya Indonesia. Saya melihat, saya mendengar berbagai kicauan-kicauan burung yang ada di Indonesia, tetapi saya bukan mendengar kicauan burung itu, tetapi saya mendengar kicauan Indonesia. Saya melihat saudara-saudara saya dari pagar alam, dari Papua sampai ke Aceh, tapi saya tidak melihat mereka dari perbedaan-perbedaan, tapi saya melihat mereka adalah suatu Indonesia. Tapi semuanya adalah kita adalah Indonesia. Itu yang disebarkan oleh Bapak Jokowi. Kita Indonesia, kita Pancasila. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Fermi. Tepuk tangan. Baik, demikian tadi presentasi dari Bapak Herman Gulu selaku calon guru penggerak. Dan selanjutnya acara kita adalah sesi tanya jawab. Dan di sini Pak, bagaimana Pak? Karena siswa ini mau menyelesaikan ulangannya tadi, apa kita persilakan dulu siswanya? Oh, besok saja. Oh ya, sudah. Oke. Jadi kita lanjut untuk sesi tanya jawab ini. Kami persilakan kepada perwakilan siswa satu orang dan perwakilan guru. Silakan. Silakan. Siswa silakan. Apa Pak? Nabila. Nah, guru dah. Contoh. Minta jadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Pengisi Acara, yaitu Pak Herman sebagai guru penggerak dan wakil kepala sekolah, dan Ibu Eli sebagai guru pendamping atau pendamping praktek. Nah, saya mewakili Pak Herman dari Dewan Guru ingin menanyakan dari visi dan misi Bapak tadi itu sangat mendukung, terutama sekolah kita yang di pinggir ini Pak. Mudah-mudahan anak-anak kita ini tergugah dengan misi-misi sekolah kita, iman dan impact tadi. Nah, di sini ini kebetulan ada Ibu Eli sebagai guru praktek juga, karena gurunya di sini sedikit Bu. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin ikut berperan dalam guru. Misi sekolah kita itu sangat sempurna. Ya. Jadi bagaimana caranya kita mempertahankan dan mengembangkan misi itu Pak. Nah, jadi tolong dibimbing kami nanti. Mungkin itu saja untuk mengembangkan langkah-langkah yang berikutnya nanti untuk sebagai misi dan visi sekolah kita SMP 10. Mungkin itu saja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja perwakilan dari ini siswa ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, saya Nabila Hana Mezuki, biasa dipanggil Nabila, dari kelas 9. Saya ingin bertanya Bu, kan untuk mewujudkan yang kata Pak Herman tadi, siswa yang berprofil Pancasila, menurut saya sekolah kami ini Bu sangat kekurangan untuk fasilitas. Nah, apakah bisa di sekolah kami ini yang kecil, ujung Bu, menurut kami fasilitasnya kurang untuk bisa seperti itu Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyadi SPD dan yang kedua dari anak kami. Dan
demikian Pak acara kita hari ini, kita tutup dengan belum. Kira sudah saya jawab. Oh, jawabnya yang belum, baru tanya dari ya. Oke, silakan pada Bapak Herman dulu untuk menjawabnya. Ini dari Silakan, terima kasih ya. Ini Pak Permen ini prank kita. Ya, terima kasih Pak Mulyadi. Memang itulah tugas negara dalam hal ini dengan adanya program sekolah penggerak dan guru penggerak itu untuk meneruskan apa yang menjadi visi misi dari pendidikan dan pendidikan kurikulum merdeka itu. Jadi itulah saya nanti yang nanti ditempa ini baru 60% Pak yang sudah saya terima, dan setelah nanti dinyatakan lulus oleh Ibu peraturan fasilitator saya nanti ya, maka itu akan saya sampaikan dan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Karena Bapak Ibu dan anak-anak itu adalah mitra saya untuk mewujudkan visi yang sudah kita apa yang sudah kita dengarkan tadi Bapak. Baik visi sekolah maupun visi guru penggerak di sekolah. Nah, jadi saya tidak berjalan sendiri, tentu juga nanti kerjasama dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita. Dan saya akan membantu, memfasilitasi untuk apa saja sama-sama ilmu yang saya dapatkan akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi jangan ragu. Kenapa saya katakan demikian? Karena Bapak Ibu itu adalah mitra saya, komunitas praktik saya nanti. Untuk kita bisa bersama-sama berkolaborasi. Nanti kita buat nanti komunitas khusus Pak, komunitas praktis namanya. Nah itu nanti kita nanti saling berbagi pengalaman. Apa yang saya terima itu saya akan sampaikan. Apa yang menjadi kendala, mari kita sama-sama memecahkannya. Kalaupun tidak terpecahkan, ada kepala sekolah. Tidak terpecahkan juga, nah ada nanti Ibu Eli di sini nanti memberikan kita solusi bagaimana cara keluarnya. Itu Pak Mul, terima kasih atas motivasinya. Dan juga kepada anak-anak kami bertanya, ya ada keraguan kira-kira seperti itu, kekhawatiran. Itu visi itu sudah bagus ya, menciptakan, mewujudkan siswa kita ini mandiri dan memiliki profil pelajar Pancasila. Lalu pertanyaannya, bagaimana kami bisa mendapatkan dan bisa terwujud hal itu? Sementara fasilitas sarana yang ada di sekolah kita ini, apalagi sekolah ujung, tidak mendukung 100%. Walaupun ada, tetapi tidak sangat memuaskan ya. Walaupun ada Infokus, ada Chromebook dan sebagainya, itu masih belum. Nah, inilah usaha kita, inilah yang dikatakan dengan tantangan kita. Ya. Dengan kondisi apapun kita yang ada di sekolah kita, kita manfaatkan, kita berdayakan, kita maksimalkan supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita sepakati bersama, ya kalau kita sudah sepakat bersama, memiliki keyakinan bersama, maka saya yakin, kita yakin bahwa apa yang kita harapkan pasti akan tercapai. Itu. Jadi dengan adanya kerjasama dan kolaborasi, baik sesama Bapak Ibu guru, TU, kepala sekolah, dan juga kepada anak-anak kami sebagai siswa yang misalnya pembelajaran itu berpihak kepada kalian, ya bukan kepada guru, bukan kehendak guru supaya ini hari harus ikut ini tidak lagi, tapi bagaimana kehendak kamu itu mau belajarnya macam mana, gaya belajarnya macam mana gitu. Nah itu yang kami ikuti supaya apa, tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Jadi apa yang ada di sekolah kita manfaatkan, kita berdayakan, kita optimalkan untuk mencapai visi yang sudah kita dengarkan bersama. Itu yang bisa saya sampaikan. Tapi ini dalam proses juga. Mungkin nanti ada tambahan dari Ibu Eli nanti mungkin dan Pak Zul untuk melengkapi apa yang kami tanggapi ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Tapi ini untuk anak-anak semua, ya. Jangan takut dengan masa depan. Kenapa? Karena anak-anak zaman boleh berubah, tapi hanya satu yang harus kita ingat: tanpa niat itu tidak akan bisa berubah sikap kita. Jadi niat yang pertama kan, yang kedua adalah sikap kita. Jadi walaupun sekolah kita di ujung, walaupun sarana kita kurang lengkap, tapi kalian sudah dikasih tahu. Dan sekian banyak sekolah yang ada di Pagarang, Pak Herman yang nomor 1, ya. Jadi mungkin sekolah-sekolah lain belum mendapatkan program-programnya, sekolah kita dulu sudah dapat. Itu contoh saja. Yang kedua,
Kalian mungkin sudah merasakan berapa banyak siswa di Kota Pagarawan ini. Kalau melihat fasilitas mereka lebih dari itu. Tapi kenapa setiap hari besar, setiap hal-hal yang berkaitan dengan Kota Pagarawan, kenapa sekolah kita dipanggil? Ya, nah ini merupakan karena sekolah kita mempunyai stakeholder, ya, mempunyai stakeholder yang mumpuni. Insya Allah dengan segala kelebihan-kelebihan yang ada pada kita, dan kita akan menutup segala kekurangan-kekurangan. Insya Allah nanti sekolah kita ini akan lebih lanjut. Dan yang paling utama anak, niat dari kalian dan niat daripada kita keseluruhan keluarga besar. Insya Allah Tuhan akan mendengarkan apa yang kita impikan. Ya, insya Allah CP 10 sudah berapa kali membanggakan. Yang pertama, kemungkinan CP kita tidak pernah mewakili Kota Pagarawan ini, baik di dalam bidang olahraga maupun di dalam materi pelajaran. Kalian sudah dengar semua, ya? Ya? Itu pernah Bu, kali Bu, di CP 10 ini OSN Bu mewakili Kota Pagarawan, juara 1 semua. Pelajaran IPA dan pelajaran matematika EPS. Iya, begitu. Terus tahun keduanya Mereka berdua iya. Nabila sama si Reza ya? Tahun 2021 Nabila dengan Reza. Jadi anak-anak jangan merasa kami di belakang, kami di ujung. Tapi ingatlah, yang kalian prestasikan itu itu tercatat baik di sekolah maupun di dinas pendidikan. Jadi sekolah kita insya Allah akan bisa mengikuti yang sebaik-baiknya, dengan syarat baik guru maupun siswa ini bersemangat untuk mencapainya. Hanya ini mungkin tambahan. Satu lagi Pak, untuk memotivasi kamu nak ya, pernah menonton film Laskar Pelangi? Bagaimana kehidupan sekolah mereka? Tapi lihat bagaimana mereka berbanding dengan sekolah-sekolah yang terkenal dan fasilitasnya luar biasa. Itu menjadi motivasi kita. Terima kasih. Sebenarnya nak, untuk memotivasi itu adalah diri sendiri. Tapi satu, harus ikut aturan Tuhan. Apa baiknya harus ikutan aturan Tuhan. Kalau tidak, kita akan terpengaruh itu. Pernah lihat Pak Habibie? Pernah. Tahu almarhum? Mereka itu sangat pintar, tapi dia tuh heran itu kenapa teman saya itu yang Yahudi itu selalu di atas saya. Padahal saya lihat tuh biasa-biasa saja, tapi nilainya itu selalu bagus. Terus dia lihat kenapa? Ini untuk Muslim ya Pak Yahudi, Pak Herman. Mereka Yahudi, tapi mereka apa rahasianya? Dia nggak mau. Maaf kata nanti kamu aneh gitu kan? Kenapa? Saya itu selalu baca Al-Quran katanya. Baca Al-Quran walaupun itu mengasah otak saya untuk membaca Al-Quran. Itu sebelum setiap malam saya membaca Al-Quran. Kenapa? Padahal di rahasia membaca Al-Quran itu mencerdaskan. Terus ternyata Pak Herman memang kalau kita situ pasti akan menjaga segala sesuatu itu, rutenya itu kita tidak akan belok-belok kalau benar-benar mengikuti, bukan apatis. Misalnya kalau ini salah, ini benar, fleksibel. Di Al-Quran itu fleksibel. Terus ada lagi cerita kisah nyata itu, jangan banyak makan, jangan banyak tidur. Apa itu jangan banyak makan, banyak tidur? Itu ada kisah salah satu mahasiswa kedokteran Trisakti waktu saya di Jakarta sama anak UIN Syarif Hidayatullah di Ciputat itu. Dia itu pernah kesel sama kawan itu, apa dia tuh hebatnya padahal tidak pengalaman segala macam. Nah cerita terus, mungkin nak katanya kau tuh banyak makan sama banyak banyak tidur. Terus apa dia tuh nginep lah ke anak
kedokteran tadi, anak UIN tadi kan nginap sama anak kedokteran di Bintaro itu katanya. Terus dia itu lagi tidur, dia lagi tidur, lagi nginep. Nama lo kawan tadi kamar mandi tidak kate, cari-cari lagi, ternyata dia itu di musola lagi apa? Sholat tahajud. Lagi sholat tahajud, tidak usah banyak-banyak, cuma 2 rakaat, dan orang-orang lain terlelap dia sholat tahajud untuk berdoa kepada Tuhan. Otomatis kan hubungan vertikalnya itu bagus. Terus ada lagi acara di Pondok Indah itu, acara apa? Mengadakan acara, terus dia tadi lagi ini, kamu nggak makan, terus bawa makanan. Oh nanti aja, kenapa? Diet ya. Terus enggak, saya puasa. Oh ternyata benar, saya banyakkan makan dan banyakkan tidur. Nah itu jadi di situ untuk mengendalikan emosi segala macam itu sangat berpengaruh Pak. Hubungan vertikal kepada Tuhan itu sangat berpengaruh dengan hubungan horizontal dengan manusia. Jadi keyakinan kita adanya Tuhan itu membuat kita itu akan hati-hati dalam bertindak. Nah, alhamdulillah saya semenjak kuliah dapat itu, saya ini one day one juz itu Pak. Satu hari saya baca Al-Quran 1 juz. Nah, tapi karena sekarang sudah ibu-ibu itu saya setengah juz Pak. Khawatirnya kejar target gitu. Nah, saya membiasakan anak-anak saya itu sehari membaca 1 ayat saja. Dan yang dipinta oleh Tuhan itu bukan banyak, tapi konsisten. Terus untuk seayat saling baca jadilah. Nah, terus ada lagi nenek-nenek tadi selalu baca Al-Quran, kata cucu tadi ngapa? Nek ketinggalan dulu, artinya dek keruan asal bercancung saja baca atau apa. Tapi nenek yang tadi itu nyuruh cucunya tadi bawa kinjar ke Tebet. Nah, coba angkut lagi ini ke Tebet. Ini saya ganti itunya, ceritanya itu bawa ke Tebet kinjar tadi itu. Bawa ini, masukkan air ke dalam kinjar ini. Kinjar itu ada bolong-bolongnya. Nah, bawalah kinjar ini, isi kayu itu ke situ, ke ember situ. Bolak-balik. Bangun nenek nih, ngajung cucung, cuma tak iya ngapa kinjar. Jadi takut di sekolah kan? Nah, cok, memang katanya nenek nih bangun. Anyi kina ilah kinjal kabar tadi. Kinjal tadi ngapa? Tadi kan kotor. Karena dia bolak-balik lama kesel tadi, tapi jadi bersih. Jadi bersih itu. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Kalau kita sering membaca Al-Quran, otomatis hati kita bersih. Enggak iri sama teman. Terus tuh kalau ini tidak curiga sama orang, jangan-jangan ini nyonteknya ngepek. Kalau bahasa kami ngepek ini, contohan saja. Terus itu tuh karena arjun dalam. Sesuai lo itu aja udah lo gitu. Gara-gara dia banyak duit, gara-gara dia tuh berpuasa, itu selalu ada kalimat-kalimat negatif seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu kalau ini hablum minallah, jadi hubungan dengan Tuhan itu harus bagus, otomatis hablum minannasnya mengikuti. Nah, terima kasih, itu saja Pak. Kalau Bapak bisa juga disambungkan. Mereka ibu kan guru agama kan, pas dia. Iya. Karena kita mayoritas muslim. Oke, baik, karena ini makanannya sudah menunggu, sudah dingin Pak dari tadi Pak. Tapi ini pengalaman saya tadi Pak, jangan langsung dimakan Pak, dilihat dulu. Saya tadi langsung makan Pak, ternyata ada cabai rawitnya tadi Pak. Jadi saya agak kepedas-pedasan tadi Pak jadi ya. Jadi jadi jangan langsung dicangkukan kan, dilihat dulu. Baru cabai setannya Pak ya. Oke, baik, mungkin itu ya yang demikian acara kita. Saya selaku pembawa jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan pada Tuhan saya mohon ampun. Mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati. Oh iya, nggih Pak, yang makasih tidak mau Pak. nikmati bawa pulang boleh. Oh iya Pak. Iya, terima kasih Nak ya. Untuk nanti pelajaran SPK ya Pak ya. Nanti dengan Pak Mulya.